Oke, video ini cocok buat kalian yang ada kepikiran buat beli iPhone XS. Gua nggak tahu ya, mungkin beli iPhone XS dijadiin HP kedua atau sekarang lagi pakai iPhone super jadul, Android super jadul, tapi rezekinya mampunya baru beli XS. Coba tonton video ini sampai selesai, boy. Nah, gue bilang ya di video ini ya, gue berani bilang kalau iPhone XS ini menurut gue lebih berkelas ketimbang iPhone paling baru sekalipun. Contoh kayak iPhone 16 yang base model ya, yang biasa ya, bukan yang Pro ya. Gue bisa bilang iPhone XS jauh lebih elegan, jauh lebih berasa mewah ketika gue pegang ketimbang iPhone 16 biasa. Jadi iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 biasa. Semua varian, apalagi iPhone yang udah ada Pokemon Dynamic Island ya, tapi yang varian base model itu kalah mewahnya ketika gue pegang. Gue nggak tahu ya, Apple tuh ngedesainnya sedemikian rupa gitu. Mungkin ada siluet-siluet perkilat-kilatan yang ada di bezel-bezelnya tuh yang berkesan krumi-krumi mewah gitu. Dan ketika gue pegang tuh HP-nya tuh berasa padat aja gitu. Ketimbang gue megang yang varian base modelan kayak handphone 16 yang lagi gue pegang ini. Entah kenapa kayak susah gitu dijelaskan. Tapi intinya iPhone XS terserah sih lo mau beli XS atau XS Max, terserah kalian mau pilih mana. Intinya varian ini menurut gue lebih mewah, lebih elegan ketimbang varian-varian iPhone terbaru saat ini yang bukan varian Pro-nya. Itu fix no debat ya, karena gue udah ngerasain dan gue udah megang secara langsung. Jadi ini menurut gue kalau obrolan soal desain, ngegibahin soal desain, gue bisa bilang itu. Nah, gue sekedar flashback aja untuk varian warnanya. iPhone XS juga tergolong sangat-sangat sangat pelit banget warnanya, tapi itu kayak elegan banget gitu varian warnanya. Dan itu berbeda sekali dengan varian Pro saat ini yang varian warnanya itu udah lumayan banyak ya kan. Kalau kalian lihat ini XS ini varian warnanya gold, black sama putih gitu, kayak ya udah gitu aja gitu ya kan. Sedangkan varian base modelnya banyak deh, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna pink maksud gue, dan lain-lain. Intinya sebuah iPhone XS ini ketika lu pegang, lu masih berasa, oh ini HP mahal nih, ini dulunya HP super mahal nih. Itu yang bakal lu rasakan ketika lu megang XS untuk pertama kalinya buat kalian yang belum biasa pakai XS. Anjay. Budgetnya udah murah cuy, dan untuk performanya gimana bang? Performanya ini bisa gue bilang untuk daily cukup lah, benchmarknya di atas 500.000 ya kan. Dan lu bisa lihat baterainya bukan yang 1000-an, 1900 kayak iPhone 7 biasa, 6S biasa. Ini baterainya udah hampir menyentuh 3000 ya, tepatnya di 2600-an. Kalau buat daily apakah masih bisa? Masih. Kalau kalian pemakaian ringan ini masih bisa banget. Dan di sini gue sedikit jelasin nih lanjutan di awal intonasi gue kenapa handphone ini terkesan elegan. Karena memang spek dari handphone ini tuh yang gila-gila pada masanya. Contoh aja, gue kasih contoh simpel aja nih, layar displaynya. Display sebuah iPhone XS ini salah satu display yang lumayan goks dan yang lumayan sangar pada masanya dan sampai saat ini masih sangar. Even untuk masalah spek layar ya, gue berani adu sama iPhone terbaru ya. Kenapa? Ini gue kasih datanya ya, gue kasih datanya aja deh biar lu bisa sekalian lihat. Yang untuk spek layar displaynya si XS tuh di sebelah kiri ya, sedangkan iPhone 11 di sebelah kanan. Gue bandinginnya dengan iPhone 11 deh. Jadi kalian bisa lihat sendiri, kalau kalian bahkan beli iPhone 11, sekarang lagi pakai iPhone XS dan beli iPhone 11, kalian layarnya malah kayak upgrade, kayak downgrade gitu, sorry. Malah jadi downgrade. Saking sangarnya layar yang ada di iPhone XS. Bisa lihat dari mana? Lu bisa lihat dari resolusinya 1125 kali 2400, sedangkan iPhone 11 800 kali 1700. Jadi lu kalau pakai iPhone XS yang tadinya tuh nonton video tajam-tajam, gambarnya resolusinya enak banget, sharp parah. Ketika lu megang 11 ya, yang kayak yang lagi gue pegang di video ini, tau-tau kayak ada penurunan kualitas gitu ya kan. Kayak kok ada kayak kurang gitu ya kan. Gue nonton video kok nggak kayak biasanya tajam enak. Nah itu terjadi ketika lu beli lagi pakai XS dan lu beli 11. Itu saking sangarnya layar yang ada di sebuah iPhone XS, gila ya. Dan hal-hal sesepele itulah yang ngebuat handphone ini ketika dipakai itu berasa HP mahal. Masih ada rasa-rasa elegannya lah. Tapi kalau ngomongin soal performa, di budget yang sama dengan XS ini, gue lebih nyaranin buat Android sih. Kenapa Android bang? Karena
kalkulasinya gini, lu dengan sebuah iPhone XS, apalagi lu beli varian resmi, lu bisa dapat Android yang Antutunya udah di atas sejuta gitu kalau lu ada kebutuhan ngegame. Sekarang gua sedikit singgung sedikit mengenai kameranya. Kamera sebuah iPhone XS itu gua bisa adu ya dengan Android yang harga 2 juta, 3 juta sampai 4 juta. Untuk video recordingnya iPhone XS ini megang kemana-mana. Apalagi ditambah layar OLED-nya super duper 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 jernih. Ini ngebuat handphone ini makin nyaman dipakai ketika lo tag video ya kan. Ya memang kalau buat fiturnya ya udah ya iPhone gitu ya kan. Kalau dibandingkan dengan iPhone 11 ya, ini beda jauh sekali ya. Tapi gue jujur ya, kalau buat sebuah hasil kamera, gue megang iPhone 11. Kenapa bang? Memang iPhone 11 ini berasa downgrade ketika lu pakai, tapi untuk sensor kameranya dia lebih baru dibandingkan si XS dan dia lebih besar juga. Dan kombinasinya udah iPhone kekinian, lensa normal dan lensa lebarnya itu loh. Ini sering banget gue bacotin cuy. Jadi dari sisi penggunaan dan kebutuhan dan fitur-fitur yang lebih lengkap itu ada di iPhone 11 ya. Jadi menurut gue kalau lu incar kameranya ya dan lu nggak mikirin mewah, rasa elegan dan lain-lain, lu ambil aja iPhone 11 gitu. Lu mulai dari video recording di lensa normal, lensa lebar itu bisa disikat semua ya kan. Apalagi di lensa normalnya di 4K-nya di 60 fps-nya gue udah nyoba di iPhone 11 itu bagus banget. Tapi memang untuk kasta-kasta iPhone di bawah series 13 kayak iPhone 11, iPhone 12 dan di bawah-bawahnya, lo kalau mau rekam perfect ya, kamera yang kayak gini tuh sensitif sekali sama cahaya. Pencahayaannya intinya harus memadai, harus warna satuasi sekitar dan lain-lain lu tuh harus bisa mainin. Misalnya lu pakai cahaya tambahan di studio jangan bikin terlalu biru banget, jangan bikin terlalu gelap banget, lu harus bisa mainin. Ya namanya juga udah tuir, lu harus pandai main-mainin lah. Tapi ketika lu udah bisa mainin dia, lu bisa nyesuaiin dengan kemampuan kamera sebuah iPhone XS, ini hasilnya bakal gila banget. Lalu gue udah selesai jelasin kamera. Lalu siapa sih orang yang cocok tuh buat upgrade ke iPhone XS? Siapa sih orang yang cocok buat beli iPhone XS pada saat ini? Rata-rata orang yang lagi pakai iPhone XR, orang yang lagi pakai iPhone 11, dan orang yang lagi pakai iPhone di atasnya, pasti gue berani bilang ya, iPhone XS itu salah satu iPhone yang berkesan gitu. Rasa mewahnya tuh dapat. Orang yang cocok buat upgrade atau beli iPhone XS, orang yang lagi pakai iPhone ada home buttonnya pada saat ini, tapi nggak semua home button ya. Kayak lu lagi pakai iPhone 6s, iPhone 6s Plus ya kan, atau iPhone 7 atau iPhone 7 Plus, kalian tuh menurut gue ya, kalau upgrade ke iPhone XS karena rezekinya baru mampu beli XS, itu berasa kok upgrade-nya berasa. Mulai dari baterai performanya berbeda, benchmarknya juga berbeda ya kan kalau kita lihat dari performa Antutunya. Dan buat kalian di luar sana yang lagi pakai Android versi murah meriah harga ratusan ribu kayak harga sejutaan Androidan dan kalian pengen nyoba beli iPhone, ada rezekinya buat beli XS, coba aja beli. Itu berasa banget HP mahalnya. Kalian bakal ngerasa, anjir HP-nya kenceng ya kan. Itu beda jauh boy, beda jauh. Kecepatan yang ada di iPhone XS ini dengan harga yang udah murah menurut gue, lu bandingkan dengan HP-HP yang harga 1 jutaan baru, itu berkali-kali lipat handphone ini tetap lebih ngebut menurut gue. Dan ya inilah pembahasan gue sedikit di tahun 2025 mengenai sebuah iPhone XS.